Yap, sip. Kita mulai pembahasan TO2. Pembahasan TO1-nya kemarin selesai nggak? Selesai, Kak. Selesai, wow. Mantap. Berarti bisa nih diajak ngebut kalau TO1 selesai. TO2 juga harusnya selesai. Oke, kemampuan kuantitatif dulu ya. Nomor 1. Pada benar? Ada yang salah nggak? Aku nggak nanya pada benar nih, karena ini masih soal yang sangat mudah. Ada yang salah nggak? Kalau ada aku jelasin, kalau nggak kita lewat. Udah bisa sih, Kak, kalau yang kayak gini. Gimana? Udah cukup mengerti kalau soal yang kayak gini. Oke, sip. Terima kasih responnya. Kita lanjut berarti ya, biar nanti kebahas semua. Setuju? Yap. Nomor 2. Apa yang mesti dilakukan? Udah paham? Menyamakan penyebut. Sip, menyamakan penyebut ya. Oh, berarti ini per 6. Nah, yang ini dikali. Ya, yang ini sama ini. Ya. Oh, berarti 3 dikali 3X min Y. Oh, hasil penjumlahan berarti ditambah. Nah, ini ada 2 di sini. Oh, berarti 2 dikali X plus 5Y. Oke, kayak gitu ya. Silahkan dilanjutkan. Aman? Lanjut? Sip. Pembagian bentuk ini oleh ini. Ya, pembagian bentuk oleh. Nah, gimana? Ada yang kesulitan nggak? Biasanya ada kata pengurangan gitu ya, oleh dari. Ada yang kesulitan nggak dengan pembagian? Mana yang ada di depan yang mana nih? Yang kita tulis duluan yang mana? 9 min X kuadrat apa X? 9 min Ya? X kuadrat. 9 min X kuadrat. Ya. Oke, kita coba yuk. 9 min X kuadrat per 3X min 15 dibagi X min 3 per 10 min 2X. Jangan lupa kalau masih belum mentok, masih bisa dikerjakan, maka kerjakan dulu ya. Kerjainnya diapain? Difaktorin kah? Dicoret kah? Dihitung kah? Gitu ya. Lakukan dulu. Oh, 9 min X kuadrat masih bisa dikerjakan, yaitu difaktorkan ya. Faktornya berapa nih? Berarti 3. Iya, plus. Ditambah X. 3 dikurang X. 3 dikurang X. Oke, terima kasih Naufal. Nah, nah ini juga bisa nih kita faktorin. Oh, 3 sama 15 itu berapa FWB-nya? FWB-nya adalah? 3. Iya, 3 dikurang. Berarti di sini X? X min 5. Min 5, sip, mantap. Bagi di pecahan berarti jadi? Kali, ya. Kali, terus dibalik sekalian yuk. Balik sekalian. 10. 10 min 2X kita keluarin angka berapa? 2. 2, ya. 2. Dalam kurung? 5 min X. Oke, sih. Per X min 3. Ya, X min 3. Oke deh. Oh, ternyata ada yang bisa kecoret tuh. Ya, ada yang bisa kecoret. X min 3 dengan 3 min X. Perbedaannya adalah di posisinya beda ya. Oh, itu yang minus X, tapi yang bawah yang minus kok 3-nya. Tetap bisa dicoret, tapi di sini minus 1. Yang ini 1. Atau dibalik boleh, yang di sini minus 1, ini 1. Nggak masalah. Yang penting salah satunya minus ya. Ya. Oke. 5 min X sama X min 5. Sama juga nih. Oh, berarti ini minus 1. Ini 1. Oke deh. Berarti, minus bagi minus. Jadi positif dong ya. Minus bagi minus jadi positif. Oh, berarti ini positif. Ini jadi positif. Positif 3 plus X kali 2 ya per 3. Oke, jawabannya adalah yang B. Tinggal dikalikan aja ya. Tuh, pelangi. Lanjut. Nomor 4. Nomor 4 ada kesulitan nggak? Lumayan susah, Kak. Ya, Kak. Oh, lumayan susah. Oke. Oke, baik.
paling aku bantu buat coba kita renungkan soal ini ya. Di sini tuh dia ngomongin apa sih? Ngomongin jumlah kamar sama banyaknya orang. Banyaknya orang di mana? Di asrama. Yang dia bagi-bagi itu cuman orangnya ke kamarnya. Kalau orangnya kan nggak ada yang nambah, nggak ada yang pergi gitu ya. Dia nggak ngomongin itu. Artinya apa? Artinya jumlah orang yang ada di asrama itu asumsinya selalu tetap. Meskipun gambar apa kamarnya itu dirubah-rubah. Oh, mau kamarnya per kamar 3 orang kah? Atau per kamar 4 orang kah gitu. Tapi jumlah siswanya itu kan sama. Nggak ada keterangan bahwa ada selisih siswa atau ada yang datang lagi dan seterusnya gitu nggak ada. Artinya yang menjadi patokan di sini adalah jumlah siswa ya atau jumlah orang yang ada di sana. Itu yang jadi patokan, yang nggak akan berubah-ubah itu jumlahnya. Jumlah siswa yang tetap. Yang berubah apanya? Kamarnya. Nah, yang berubah itu jadikan variabel. Yang berubah itu maka kamu rubah sebagai dimisalin ya. Yang berubah dimisalin. Kayak misalnya kamu di ada sebuah rumus luas lingkaran nih. Yang berubah-ubah apanya? Kalau beda lingkarannya maka yang berubah apanya? Jari-jari. Jari-jarinya. Nah, sip. Maka di rumus luas lingkaran itu ada huruf R, karena R bisa diisi oleh angka berapapun gitu. Karena itu yang mengalami perubahan, gitu ya. Atau kaitannya sama pelajaran di turunan, kayak gitu. Jadi yang disimbolkan itu adalah yang berubah. Oh, berarti yang dimisalin adalah si kamar ya, kamar. Misal, kamu mau suka misalin kamar apa? Misalnya X. Nggak harus X ya, mau N juga boleh, Y boleh. Nah kita ke jumlah siswa selalu tetap nih, jumlah siswa tetap. Ya. Oke, jika setiap kamar diisi 3 siswa, setiap kamar diisi 3 siswa, berarti banyaknya siswa 3 kali apa? X. 3 kali X, betul. Ya, kalau seandainya kamarnya ada 5, berarti 3 kali 5. Kamarnya ada 6, 3 kali 6, dan seterusnya. Dan kita belum tahu kamarnya ada berapa, maka kita simbolkan tadi X. Masih sisa 6 siswa tidak dapat kamar, berarti ditambah apa dikurang? Kalau ada 6 yang nggak dapat kamar. Tambah. Ditambah, betul, tambah. Ya, sip. Jumlah siswa tetap sekarang diubah. Oh, berarti sama dengan dong. Kan tetap jumlah siswanya. Kita mau pakai ke yang kedua nih. Ya, kita mau pakai yang kedua nih. Oke. Jika setiap kamar diisi oleh 4 siswa, maka akan ada 1 kamar kosong. Berarti gimana kalimat matematikanya? Sama dengan 4X. Iya, 4X. Masih ada 1 kamar kosong. Kurang 1. Yang dikurang 1, 4X-nya apa X-nya? Ini akan beda kondisi loh ya. X-nya. Iya, X-nya. Sip, hati-hati. Oh, berarti X-nya. Maka di sini harus dikasih kurung. Ya, kurang 1. Kenapa sih kok X-nya yang kurang 1? Kenapa nggak kurungnya nggak usah ada? Kalau kurungnya nggak ada, nanti yang dikurang jumlah siswa dong. Gitu kan? Kita lagi ngomongin banyak siswa tadi ya. Tapi kalau dikurung, oh berarti yang berkurang atau yang masih kosong itu adalah kamarnya. Oh, ini kamarnya 01 gitu. Bisa dipahami belum ngerubah ininya ke kalimat matematika? Bisa? Bisa Teh. Bisa ya. Oke, sih. Berusaha memahami kalimat matematika. Sebelum berusaha memahami si dia ya, pahami dulu kalimat matematikanya, biar nanti kalau ada kode-kode, dan udah paham ya, asik. Lanjut, 3X plus 6. Oh ya udah, berarti ini tinggal ditanya X kok. Pindah-pindah aja ya. Ini berapa nih? Jangan 3 deh, biar ke sana deh, biar positif. 6 ditambah 4. Ya. Ya, berarti 6 ditambah 4, 10 sama dengan 4X min 3X. X. Oke, jadi kamarnya ada 10.
Bisa lanjut? Lanjut deh. Ya, nanti aku kasih filenya ya. Nggak apa-apa Barusan- kalau ketinggalan. 4 dari mana ya, Teh? Oke, yang mananya? Maksudnya itu 10 dari mana? Oh 10 iya, dari mana ya? baik. Sip, aku tulis stepnya ya. Terima kasih sudah bertanya. 10 itu dari, ini ada 6 ya, ada 6. 4 dikali X, 4 dikali 1. 4 kali 1 minus 4. Berarti pindah ke sini jadi positif 4. Oke? Oh, iya. Oke. Siap. Dilangsungin. Iya, heeh. Tadi nggak aku tulis. Aku pikir udah ada di bayangan teman-teman semua. Skip ya, ternyata ya. Oke deh, sekarang udah paham ya? Iya. Sip, lanjut. Oke. Nah, ini kayaknya kemarin aku lihat di pembahasan di kunci itu 17, tapi yang benernya A ya. Jadi udah aku ralat ke A. Ini bisa ngerjain? Ketemu nggak? Enggak. Masih bingung juga itu. Bingung Oh, bahasa bingung. matematika. Oh iya, aku tangkep kayaknya kendalanya ada di ngerubah soal cerita ke ini ya, ke Iya, apa namanya kemudian kalimat matematikanya ya. Tapi kalau udah ketemu kalimat matematikanya suruh jalan udah ngerti ya. Iya, Kak. Oke deh. Ya, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh A dalam waktu 20 hari. Oh, A itu nyelesain kerjaan selesainya 20 hari. Menurutmu sehari dia selesai berapa bagian? 1/20. Mantap, sip. Ani ya. Ani siapa nih? Anissa, Kak. Oh, Anissa. Oke, kebacanya kan Ani titik-titik gitu ya. Nah, betul sekali. Anissa. Nah, itu dapatnya 1/20. Oh, si A itu per hari bisa selesai 1/20 bagian kerjaan per hari. Kalau si B, per hari berapa bagian kerjaan? 1/10. 1/10. Ibaratnya tuh gini loh. Ibaratnya tuh gini. Kalian dikasih PR 20 nomor. 20 kalian dikasih PR 20 nomor nih untuk yang A. Ibarat yang A ya. Dan kamu setiap hari nyelesain satu soal. Oh, berarti seharinya sekalipun dia ngomonginnya kerjaan kan bukan dalam bentuk nomor ya, tapi kita bisa mengibaratkan bahwa pekerjaan itu seolah-olah bisa dihitung gitu. Jadi bukan sesuatu yang abstrak. Kayak kalau kita ngebayangin pekerjaan kan kayak orang bikin ngebangun rumah atau apa gitu. Emang gimana ngitungnya kan gitu sebenarnya ya secara logika kan mengapanya yang mau dihitung itu kan bingung. Nah, ibaratin aja bahwa itu tuh semua bisa didata dengan apa ya? Kita mengibaratkan bahwa itu tuh bisa kita totalkan kalau dia 20 hari berarti anggap aja lah ada 20 kerjaan, seharinya selesai satu kerjaan gitu. Oh, berarti 1/20 atau 1/10. Selanjutnya, jika 3 hari pertama mereka melakukan pekerjaan tersebut bersama. Nah, kata kunci bersama nih, kalau bersama berarti yang kerja siapa? Ya, A ditambah B. B. Nah, selama berapa hari? 3 hari. Oh, yang bersama 3 hari. Bersama 3 hari. Berarti kerjaannya selesai berapa? Ya 3 dikali yang sudah. 1/20. Iya, gitu. Nah, ya. Ini 3 hari. Oh, 3 hari. Kalau 1 hari aja, berarti dia cuma dapat 1/20 plus 1/10. Tapi karena 3 hari berarti dikalikan. Oke deh. Berapa nih? Berapa nih? 1 tambah 1 tambah 2. 2. Iya, sip. Berarti 3 kali 3/20, yaitu 9/20. Ini udah selesai berapa hari? Ini dalam waktu 3 hari. Berarti selesai belum kerjaannya? Baru dikerjakan? Iya, belum. Berarti sisa kerjaannya masih berapa nih? 11/20. Iya, betul. Sisa kerjaan masih 11/20. Karena 20/20 dikurangi 9/20.
Ya, 11/20. Oke, mau dikerjain siapa? Mau dikerjain si A. Nah, kira-kira kalau dikerjain si A selesai berapa hari? 11. Iya, 11 hari, betul. Ya, 11 hari, betul. Kan kalau si A tadi per hari 1/20 ya, 1/20. berarti ini akan selesai 11 hari. Iya, betul. Jadi totalnya adalah 14 14 hari. Iya, oke. Bisa dipahami? Nah, sip. Lanjut ya. Nomor 6. Nomor 6 kesulitan nggak? Iya. Bingung, Iya. suka bingung sih boxnya. Oh, suka kok bingung. Mending suka aku. Uh, suka inget, suka nggak bingung ya. Suka lupa, Mbok suka nggak lupa. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk ribuan berbeda kurang dari 3.000. Kalau dia ngomongin ribuan berbeda, berarti kita harus bikin berapa kotak. Atau dia terdiri dari berapa digit? 4. 4, oke. Aku bikin 4 ya. Oh, dia ternyata ada 4 digit. Nah, 4 digit ini ada syaratnya. Dia minta berbeda dan kurang dari 3.000. Coba, kalau kurang dari 3.000 itu angka berapa aja ya? Bolehnya? 2 dan 1. 1, 2. Iya, betul. Oh, ribuannya bolehnya hanya 1.000-an, 1.000-an, atau 2.000-an. Terus dia bilang lagi nih, ganjil. Apa ya syarat ganjil ya? Belakangnya. Bolehnya berapa? 1, 3, atau 5. 1, 3, 5. 5. Oke, 135. Coba dari yang angka udah didetailkan ini, mana yang punya sifat spesial? Tunjuk. Mana yang spesial? Nah, karena nanti yang spesial harus kita sendiriin ngerjainnya. Ya, nggak boleh dibarengin. Yang spesial. 1, 2, 3, apa 5? 1 sama gak tahu deh. 1, 3, 5. Satu angka aja, satu angka. Hanya ada satu angka yang spesial. Angka berapa? 3. 3? 5. 3 enggak, 5 enggak. 1. 1. 1 ya, 1. Betul. Kenapa ya 1 spesial? Karena dia disyaratkan di 2 tempat. Itu artinya dia spesial. Ya, karena disyaratkan di 2 tempat. Kalau yang lain mah ini misal nih kita masih kurang dari 4.000 misal. Oh, masih ada angka lagi nih. 3. Berarti siapa lagi yang spesial? Oh, 1 sama 3. Misal gitu. Oh, itu berarti boleh dibarengin karena sama-sama di 2 tempat gitu ya. Jadi ini karena yang lain 1 tempat aja disyaratkannya, yang ini 2 tempat berarti kita harus pisahkan pengerjaannya. Kalau ngerjainnya bareng nanti asumsinya jadi berbeda. Ya, oke kita pisahkan. Sekarang untuk yang 1.000-an. 1.000-an. Berarti angka di sini yang boleh angka 1. Ada berapa angka? Ada 1 angka. Di belakang bolehnya angka berapa? 3 dan 5. 5. Satunya nggak boleh karena harus berbeda. Berarti di sini ada berapa angka? Oh, ada 2 angka. Oke, sekarang ke urutan kedua. Diisi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 bukan? 4. Kenapa 4? Caranya mudahnya gini. Total angkanya ada berapa? Karena kalau nggak disyaratkan kita langsung lihat. Ada berapa semua angka? 5. Semua angka? 6. Ada 6. Terpakai di berapa slot? 2. Nah, terpakai 2 slot. Berarti masih 4 gitu. Jadi kalau nggak ada syaratnya, kalian bisa langsung ngambil. Oh, aku punya semuanya segini. Tadi udah dipakai di 2 tempat gitu ya. Berarti tinggal dikurangin. Sampingnya lagi? 3. 3. Sip. Oke, ini tinggal dikalikan.
Berapa tuh? 12, 24. Oke, sekarang ya, sip, mantap. Sekarang yang 2000-an. 2000-an. Kayak uang saku pas zaman apa nih? 2000-an. 2000-an, bacang-bacang. Yuk, berapa nih? Berapa yang pertama angkanya? Yang pertama angka 2. Angka 2. Ada berapa? Ada 1. Terus yang belakang angka berapa yang boleh? 1 dan 5. 1 dan 1, 5. 3, 5. 2 dan 3, 3, 5. Kan belum kepake. Jadi tulis 135 semua. Ya? Ada yang bingung nggak? Enggak. Oke. Oh, jadi ada 3 angka. Oke. Wah, ini nggak disyaratin nih. Berapa? 4. Sama 3. 4. Sini 3. Oke, dikalikan. Berapa tuh? 36. Ya, sip. Mantap. Jumlahin deh. Udah. Dapatnya 60. Oh. Dipahami? Bisa ya? Ya. Jadi, tidak setiap soal, aku takutnya mungkin kalian berpersepsi bahwa dia dikerjain sekali aja gitu. Terus kamu ngisinya gini nih, misal. Karena itu sering terjadi kesalahan kayak gitu. Oh, ini angka 1 dan 2, berarti 2 dong. Oh, ini 1, 3, 5. Misalnya, terus padahal 1 udah terpakai. Berarti 2 dong. Atau kalian nganggap ini, oh 3-3-nya boleh. 3 dong, gitu. Nah, ini sering terjadi kesalahannya di situ. Kenapa salah? Karena tadi ada yang punya sifat spesial. Artinya, bisa jadi yang 1000-an ini misalnya cuman ada 23 angka, tapi karena kamu satukan sama ini, jadi ada 24 angka untuk yang 1000-an, terus yang 2000-an juga 24 angka gitu. Padahal salah satunya beda. Nah, itulah yang hati-hati yang dilakukan seperti ini, karena dia syaratnya tersyaratkan 2 kali ya. Entah di tengah, entah depan, entah belakang, pokoknya yang sering yang dia kepakai buat syarat di beberapa tempat maka dipisahkan gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sip, 7. Gimana 7? Bingung? Ya. Bingung. Oke, tahun 2020 soal yang keluar itu diduduki oleh peluang ya. Jadi banyaklah belajar latihan soal peluang. Padahal nih pas nilai itu masih ada sistem minus. Aku ingat banget kita pengajar tuh sepakat sampaikan ke siswa pokoknya kalau misalnya teman bukan DLC ya, maksudnya ngajar di bimbel gitu kan. Sampaikan ke siswa pokoknya kalau ada peluang jangan dijawab gitu. Itu ketika ada sistem minus. Kenapa? Karena peluang itu isinya menjebak. Jebakan. Kita ngerasa bisa. Kita tahu ada jawabannya, langsung wah ketemu gitu ya. Ternyata bukan itu yang dimaksud gitu. Nah, tapi karena sekarang sistemnya nggak ada minus, mau nggak mau dan keburu nggak keburu kalian harus ngejawab semuanya gitu. Semuanya jawab aja. Nah, artinya apa? Oh, berarti harus sering latihan peluang karena justru peluang itu munculnya paling banyak ya. Itu menilik di tahun terakhir kemarin. Karena di sini kan kalau peluang kan lebih ke nalar gitu. Insya Allah bisa kalau udah dipancing nalarnya. Yuk, peluang 3 buah bola jika diletakkan pada 3 sisi segi 6. Dengan syarat letaknya tidak saling berseberangan. Berarti apa? Berarti kalian tuh punya segi 6. Kasih dulu segi 6. Di mana Mosku? Hei, di mana kau? Oh di sini. Ya, nah di sini kasih segi 6. Jebret, 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 ya toh? Nah, udah kayak gitu. Dia ngomongin apa sih? Ngomongin bola. Bola sama orang sama apa beda? Mirip. Bukan mirip. Kok mirip sih? Enggak ya? Enggak mirip. Oh, beda. Kalau orang itu punya nama, kalau bola nggak dinamain. Jadi, permutasi apa kombinasi? Kombinasi. Iya, permutasi. Kombinasi. Hei, halo. Udah bener Lupa kombinasi. lagi,
Ya, udah bener kombinasi ya. Karena ini dia nggak nunjuk tentang sesuatu kayak kan kalau kita biasa sering nemuin permutasi itu kayak misalnya pemilihan juara 1, 2, 3, pemilihan ketua, wakil bendahara, atau misal ada casting pemain sinetron dipilih sebagai pemeran Andin siapa, pemeran Al siapa gitu kan ya. Nonton nggak? Enggak. Kalian nontonnya Korea pasti. Enggak. Oh iya, belajar terus berarti mantap. Nah, kayak gitu tuh permutasi. Tapi kalau yang enggak ada penjelasan kayak gini, maksudnya enggak ditunjuk per per ini ya, per satu-satunya sebagai apa, nah itu berarti kombinasi. Oh, di sini ada 6 tempat. Kan dia bilang segi 6 pada sisinya, sisi. Berarti diletakinya tuh misalnya, diletakinya tuh di mana? Di sini. Salah. Aku salah spidol. Aku mau ngambil. Oh, bener, ding. Hijau. Nah, misalnya aku naruh di sini. Ada bola, ada bola, ada bola. Nah, itu di sisi maksudnya ya. Bukan di sudut. Ya. Kalau dia ngomong sudut berarti kamu taruh di pojok. Kalau dia ngomong sisi berarti di ini garisnya. Nah, contohnya kayak gitu. Ya kayak yang disebut sebagai perseberangan tuh kayak apa? Contoh perseberangan. Berseberangan tuh yang kayak gini. Misal aku naruh bola di sini, yang satu di sini, yang satu tak taruh di sini. Nah, ini namanya berseberangan. Ya, ini namanya berseberangan. Yang satu terserah, misal taruh di sini, gitu juga boleh. Nah, yang merah ini loh yang nggak boleh, kalau yang hijau boleh. Nah, dia nanya, yang tidak saling berseberangan. Kira-kira, menurutmu gampang nyari yang berseberangan ada berapa? Apa gampang nyari yang tidak berseberangan ada berapa? Yang tidak berseberangan. Oke, yang tidak berseberangan ada berapa? Ada apanya? Ada berapa kemungkinan? Ada 4 kali 3 kali 2. Berapa tuh? Bukan. Kaliin coba. 24. Ada 24. Oke, kita coba ini ya. Kita coba hitung. Akan lebih mudah nggak? Ada di sisi sini, 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 satu. Terus geser misal. Sini, 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 2. Lagi, geser lagi. Nah, geser terus atau diacak-acak gitu ya. Diacak-acak. Ada berapa? Nah, sebenarnya kalau ngacak-ngacak kayak gini, ini akan lebih sulit daripada kita gambarin yang berseberangan. Coba, aku mau lengkapin, aku gambar lagi deh. Lebih mudah kita lebih mudah mencari yang berseberangan sebenarnya. Karena jelas gitu, kalau yang berseberangan jelas mau naruh di mana sih? Oh, mau naruh di sini, ini nggak boleh. Mau naruh di sini, ini nggak boleh. Mau naruh di sini, nggak boleh. Ada lagi nggak? Nggak ada. Ya, jadi ada berapa yang berseberangan? Oh, yang berseberangan ada berapa? Ada berapa kemungkinan? Ada 3. Ya, tuh. Oh, di sini nggak boleh. Oh, di sini nggak boleh 2. Oh, di sini nggak boleh 3. Padahal semuanya ada berapa? Ingat tadi kita lagi membicarakan bahwa bola itu di sini permasalahannya sebagai kombinasi. Kombinasi dari berapa NS-nya ya? NS, ruang sampel atau semuanya ya. Kombinasi berapa bola? 3 bola. Disuruh naruh ke berapa tempat? Ke 6 tempat. 6 tempat. Tuh, gitu. Kombinasi 3 dari 6. Yuk, gimana cara ngitung kombinasi? N faktorial per N. 6 faktorial. 6 faktorial per 6 dikurangi 6 dikurangi 3. Oh iya, oke, baik. Sini. Merapat. Tak kasih tahu biar nggak faktorial. Gimana caranya ya? Gini nih. Jangan-jangan nanti juga ketukar sama permutasi, takutnya gitu juga ya. Nah, jangan lupa nulis faktorialnya, itu juga bahaya.
Jadi kalau untuk ngitung yang kombinasi, silakan bisa pakai ini. Ya, caranya gini. Habisin yang bagian terkecilnya, itu kan 3 ya. Habisin 3-nya di bawah. Wah, udah habis tuh. Kalau udah habis, atasnya ngikutin banyaknya yang bawah. Yang bawah ada berapa angka? Ada 3 angka. Ya. Berarti yang atas juga harus ada 3. 6 6 kali 5 kali 4. 4. Udah, stop. Nah, baru deh dicoret. Jebret. Cerut. Nah, 20. Ya, itu cara ngitung kombinasi biar nggak pakai faktorial. Nanti kalau nggak percaya bisa dibuktikan ya. Apakah kalau pakai rumus faktorial nanti nih sama. Oke. Itu NS-nya. Oh, yang berseberangan ada 3. Berarti yang nggak berseberangan ada berapa? Kalau semuanya ada 20. Berapa? 17. Iya, 17. 20 kurangi 3. Oh, ada 17. Nah, ya udah. Berarti peluangnya berapa? Peluangnya ya 17 per semuanya. 20. Ya. Peluang nggak berseberangan. Peluang nggak seberang ya, nggak seberang adalah 17 per 20. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke, nanti kalau ganti soal jangan bingung ya. Takutnya kan nggak mungkin juga soalnya sama persis nanti keluarnya. Kenapa aku bilang kalau ganti soal jangan bingung tuh ya karena nggak mungkin soal itu keluar lagi. Kedua, apa manfaatnya kita pelajari ini toh nanti soalnya diubah gitu. Manfaatnya adalah memunculkan ide, ya, mencoba memahami maksud soal. Nanti kalau soalnya pun dirubah, kalian udah ngerti alurnya, oh bisa tuh. Oh kalau dia ngomongin segi 8, oh berarti aku punya 8 sisi gitu ya. Ditaruh di sudut, ya aku punya 8 sudut. Dan mau dibagi-bagi ke apalagi juga apa ya, pahami dulu, nggak perlu cari rumus ya, nggak perlu cari rumus. Peluang itu rumusnya cuma satu, apa? Ditanya bagi semua, udah cukup ya, itu aja. Yang lain mah cuman tambah-tambahan ya, cuman sebagai tambah-tambahan gitu. Oke, lanjut. Nomor 8. Mana nih yang fungsi, yaitu D. Kenapa yang D? Kok D? Masa D? Ini apa sih? Oh, yang bukan. Nggak kebaca sama aku. Oke, yang bukan fungsi. Kenapa D bukan fungsi? Coba, kenapa? Harus memetakannya Karena satu pasangannya satu-satu. Iya, karena Si satu milih 2. satu X pasangannya 2. nggak boleh. Iya, nggak boleh selingkuh ya, Maro ini. Yang lain belum kebagian, diambil sendiri ya. Harus bagi-bagi dong. Ya, satu-satu aja. Oh, ini nggak bolehnya karena ini punya 2 pasang ya. 1 ini. Oh, terus yang 2 juga nih. 2 sama 3, 2 sama 4 nggak boleh. Dia selingkuh, makanya salah. Makanya jangan suka selingkuh, biar termasuk fungsi. Ya. Husni fungsi bukan? Husni masih jomblo nggak? Masih Jomblo jomblo? teh. Oh, jomblo. Suka selingkuh nggak? Enggak lah. Nah, fungsi Nanti nih. setia sama satu orang teh. Iya. Oh, wir. Ini Husni contoh selingkuh. Contoh fungsi. Contoh fungsi nih. Ya, masih jomblo. Kok contoh fungsi? Bukan fungsi. Husni contoh bukan fungsi. Kenapa? Karena ternyata masih jomblo. Ya, tapi nggak suka selingkuh. Karena jomblo, siapa yang mau diselingkuin? Ya. Wow, sangat. Jadi, sangat apa nih? Ada yang cowok nggak sih? Yang cowok nggak kelihatan nih? Rafli ya, ada Rafli, Arif, gitu-gitu ya. Nah, jadi kalau yang namanya fungsi itu, dia nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Itu disebut fungsi. Berarti kalau yang bukan, berarti yang kebalikannya itu ya. Nih, no jomblo, no selingkuh. Nah, gitu. Maksudnya nggak boleh selingkuh gimana, Kak? Nggak boleh selingkuh. 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 Nggak boleh
Oh, maksudnya nggak boleh selingkuh. Oke. Kita coba lihat ya, yang D, 1 berpasangan dengan 1. Nah, di sini. 1 berpasangan dengan 2. Ya, berarti 1 punya 2 pasangan dong. Itu maksudnya selingkuh. Poligami. Poligami, poliandri, polinomial. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Kak. Oke. Atau kalau mau gampangnya gini. Kalau mau ininya ya, kalau nggak mau mikirin selingkuh atau jomblo, takut keinget diri sendiri, boleh sih bilangnya gini. Oh, X-nya, lihat X-nya. X-nya nggak boleh ada yang sama. Ada yang sama. Kalau ada yang sama kan berarti nanti dia punya beberapa pasangan tuh. Dia nggak sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 2, 4, 3. Itu kan beda-beda semua. Tapi kali ini ada yang sama. 1, 1, 2. Oke? Oke. Oke, lanjut. Jujur, aku malas ngerjain soal kayak gini. Udah paham belum? Semoga udah pada bilang udah paham, jadi dilewat aja. Udah paham sih, Kak. Cuma pusing bacanya aja. Sama. Ternyata kamu temanku. Aku juga males baca. Oke ya, berarti hanya ini ya, hanya males baca. Kalau pahamnya paham. Bisa dilanjut? Ngarep. Lanjut, Kak. Dibahas juga Lanjut. gak apa-apa. Apa-apa? Dibahas juga gak apa-apa sih. Oh, dibahas juga nggak apa-apa. Berarti ada yang pengen dibahas nih. Ah, kamu. Ya udah, yuk. Ngomongin apa sih ini? Jumlah penduduk dari waktu-waktu selalu meningkat. Meningkat nggak sih? Meningkat ya? Teh. Iya, oke, meningkat. Laju pertumbuhan 1 benar berarti 3? Benar. 3 pasti benar. Oke, kita cek 1 aja berarti. Kita cek nomor 2 aja berarti. Nomor 2, laju pertumbuhan penduduk. Salah. Cek nomor. Oh iya sih. Ada 1, 3 ya. Benar, cek nomor 2. Harus pun. Aduh. Laju pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah pada rentang tahun 2030-2035, yaitu 9,3 juta. 2030 sampai 2035. Mana ya? Oh, ini. Nah, ini. Berapa tuh rentangnya? Bener nggak? 304,9 dikurangi 295,6. Bener nggak? Ini 3, gitu. 14 kurangi 5 berapa? 9. Ya. Oh, ini habis. Tadi udah dipinjem habis. Ya udah, bener. Ya nggak sih? Ya. Iya, Teh. Oke. Nomor 4 dibuktiin juga dong, karena 1, 2, 3 udah terlanjur bener. Jangan bener semua. Kurun waktu. Oh iya, ini tadi ngomongin paling tinggi ya. Artinya apa? Kalian harus ngecekin satu-satu ini tadi. Oh, cek. Ini berapa sih selisihnya? Cari. Cek lagi selisihnya berapa? Cari. Nah, itu kamu cari semua. Nah, nanti bener nggak kalau ternyata yang ini adalah paling tinggi gitu. Karena di sini tadi ada kata-kata paling tinggi, berarti kita harus cek semua. Ya? Iya, Teh. Oke. Lanjut. Ada tips Teh supaya cepat. Apa? Ada tips gak supaya cepet gitu? Jadi nggak harus jumlahin dulu semua gitu selisihnya. Untuk soal tipe kayak gini, memang modelnya dia berupa analisis. Nah, analisis itu memang kita harus ngoreksi satu-satu. Berarti tipsnya adalah, tipsnya hanya ada 1, yaitu apa? Kalau 1 benar, biasanya 3 benar, itu. Ya, untuk soal yang tipe ini loh, diagram-diagram kayak gini loh ya. Maksudnya kayak grafik-grafik kayak gini.
Karena ini memang menuntut literasi sih. Ini tuntutannya adalah literasi. Ini kayak bentuk soal AKM yang AKM itu kan isu-isunya nggak ada UN tapi adanya AKM. Nah, nanti model-modelnya kayak gini. Memang harus dianalisis satu-satu. Untuk soal tipe ini, mungkin nanti ketika kita nemui yang pilihan 1, 2, 3, 4 tapi konsepnya bukan grafik atau diagram, mungkin kita bisa pakai cara cepat. Gitu. Oke? Oke, Kak. Ya, kurun waktu saat ini dalam rentan 2019 pertumbuhan penduduk tercatat 14,6 juta jiwa. Dalam rentang 2019. Apaan tuh? Kurun waktu saat ini dalam rentang 2019. 2019 di mana? Di mana? Itu maksudnya apa ya? Maksudnya Yang apa ya? sekarang data itu kan kayak prediksi gitu sampai 2035. Bentar deh, bentar. Nomor 2 emang bener ya? Salah. Salah ya? Salah. Yang paling gede itu tuh. Ini bukan yang paling gede, cuman bener penjumlahnya tapi belum yang paling gede. Ya, Salah. Yang paling gede ada di mana sih? 100. Kayaknya yang 1971 sama 1980 deh paling Oh, jauh. ini ya yang kayak kelihatan, iya ya. Oh iya, Jomplang. oke. Jomplang banget ya. Nah, itu termasuk cara cepatnya. Cari yang kelihatan jomplang. Ya, kayak anak TK genjutan, selisihnya saat jomplang ke atasnya lebih tinggi. Nah, itu selisihnya ya. Ini 119,2. Oke. Ya, berarti nomor 2 salah. Ya udah deh. Yeay. Nggak perlu ngoreksi. Senang aku. Lanjut. 2 buah bilangan cacah berurutan. Ini aku yakin pasti juga bingungnya menerjemahkan kalimatnya. Iya, gitu lagi. Bilangan komposit. Komposit itu apa? Oh, bilangan komposit apa? Oke, baik. Kalau palindrom tahu nggak? Bernilai genap ya, bukan bilangan komposit teh. Iya, Kan juga. komposit sih berupa genap. Kenapa genap? Karena dari pengertiannya, pengertian komposit itu adalah bilangan selain bilangan prima. Jadi ujung-ujungnya dia genap, ya. Tapi jangan sampai diartikan bahwa bilangan komposit adalah bilangan genap, bukan. Hanya wujudnya berupa bilangan genap. Sedangkan bilangan komposit itu sendiri adalah selain bilangan prima dan lebih dari 1. Jadi satunya nggak boleh ikut. Berarti dimulai dari berapa? 2. Ayo lo, 2 bilangan apa lo? 3. Ayo lo. 3. Ayo lo, 3 bilangan apa? 4. Nah, 4 dong. Kenapa 2 sama 3 enggak? Karena bilangan prima. 2 2 genap. sama 3 bilangan prima. Ya, karena 2 sama 3 bilangan prima. Oke. Ingat ya, jangan sebut yang bilangan genap tadi, jangan. Nanti takutnya 2 ke bawah. Itu hanya sebagai pendukung bahwa dia bentuknya memang genap gitu, tapi bukan pengertiannya itu. Ya, 4 terus. 6. 6. 8. 8. 10. Nah, 10. di sini 9. kalian temukan bahwa dia nggak genap tuh, ya. Aku bilang hati-hati. Memang ada bagian dari bilangan genapnya dan banyak didominasi ya oleh bilangan genap. Tapi di sini juga ada bilangan ganjil yang bisa dibagi, ya. Karena 9 bukan bilangan prima, dia bisa dibagi. Oke. 9 terus 11. 11 berapa? 10. 12. 12. 14. 15. Ya, tuh ini ganjil kan? Ganjil. Yang lainnya genap.
Oke, bisa udah tahu sekarang ya komposit yang gimana ya? Udah paham ya? Paham. Udah. Oke deh. Tahun 2019 munculnya bilangan palindrom. Coba sambil biar tahu. Palindrom tahu? Ada yang tahu palindrom? Nggak tahu Nggak. kan? Oke, itu muncul tahun 2019 UTBK ya, pertama banget. Terus pada panik, bilangan apa? Belum pernah tahu, nggak diajarin di sekolah gitu ya. Bilangan palindrom itu adalah palindrom. Coba nanti kamu yang ngertiin, aku nulis contohnya. 242. Coba nanti kalian yang ngertiin ya. Jadi, oh bilangan palindrom adalah gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Kan banyak lagi. Oh iya iya. Apa ya? Bilangan Ini bukan yang depan di pangkat sama 2 belakang kan? simetris. Nah, simetris. Jadi bilangan palindrom itu bilangan yang simetris. Dibaca dari kiri sama dengan ketika dibaca dari kanan. Itu, ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal ini ya. Dua buah bilangan cacah berurutan yang lebih kecil dari 10. Bilangan cacah berurutan lebih kecil dari 10. Berapa aja itu? 0. 0 sampai 9. Oke. Jumlah keduanya merupakan bilangan komposit. Ya. Oh, 0 ditambah dengan berapa yang jadinya komposit gitu-gitu. Nah, ini cara cepatnya, cek langsung ke sini. Jangan ngerjain satu-satu, kelamaan. Kita cek aja. Oh, dia nunjuk 0 sama 1. Tambahin, 0 tambah 1 berapa? 1. 1. Komposit bukan? Bukan. Nah, bukan komposit. Bukan. Bukan komposit. Oh, berarti 1 salah. Kalau 1 salah? 3 salah. 3 salah. 3 salah. 4 tambah 5 berapa nih? 9. Oh, bener. Ya Sembilan. udah, berarti ini juga bener. Oke? Oke. Iya. Skip. Lanjut. Darah yang diarsir. Gimana cara ngerjainnya? Kalian biasa gimana ngerjainnya? Diapain? Kalau aku sih langsung aja dari pilihannya dicocokin gitu, Kak. Oh iya, oke, sip. Aku juga gitu. Langsung aja dari pilihannya dicocokin ya. Cocokin tuh, apakah A kurangi B ini C? Nah, kebetulan aku orangnya bukan visual ya. Jadi aku nggak suka ngelihatnya dari gambar. Aku lebih suka ngelihat dari angka. Jadi aku kasih angka-angka di tiap bagian. Terserah angkanya bebas. Ya, angkanya bebas boleh berapapun. Ya, kalau kamu suka 5/7, atau suka 0,54, atau suka 8/11, taruh angka-angka itu boleh. Ini akan menyusahkan, ya. Cari angka-angka yang sederhana aja. Oh, jawabannya kita langsung cek yang jawaban aja ya, yang benar. Aksen itu sama aja komplement. Apa itu komplement, apa itu aksen sama ya. C komplement akan sama dengan C aksen, yaitu apa? Pelengkap ya, yang melengkapi C, yang melengkapi C. Yang melengkapi C itu artinya yang di luar C, biar jadi satu himpunan lengkap, satu semesta lengkap, siapa aja gitu. Atau kata mudahnya adalah yang bukan C, boleh lah. Itu bordernya gitu, yang bukan C. Ya, C aksen, C komplement. Siapa tuh C komplement? Siapa ya yang bukan C? AB. 1, 2. 1, 2. Dan irisan B komplement siapa ya? 1, 4, 5. 5. B komplement 1, 4, 5. Oke. Gabungan B dan C siapa ya? 3. Oke, B dan C 3. Betul. 3 ya? Ini kan? Iya. Oke, kita operasikan dengan irisan.
Berarti dicari yang apa ini? Dicari yang kalau irisan Dicari. diambil yang Yang sama. 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 Kalau ini semua. Oh, ambil yang sama tuh. Angka berapa ya? Oh, angka 1. Tuh. 1 digabung dengan 3. Jadi 1,3. Benar nggak daerah arsirnya 1,3? Benar. Benar. Oh, yang diarsir hanya 1 sama 3. Benar. Nanti kalau kamu cek yang lain, pasti dia bukan 1,3 gitu. Pas ada sesuatu yang lain atau enggak kurang gitu ya. Lanjut. Lanjut. Oke. Yuk, salah satu fungsi pertidaksamaan. Ini gini aja ya, aku langsung aja. Nah, kaliin silang ya. Yang 3 ke X-in berarti 3X. Yang min 6 ke Y-in berarti min 6Y. Yang di sini dikaliin. 3 dikali minus 6. 18. Min 18. 3X min 6Y min 18. Nah, tandanya, karena kebiasaan yang kayak gitu tuh bingung. Dia tuh gimana sih tanda lebih dari kurang dari. Aku mau ngasih trik deh. Ya, kalau bagian misalnya ini HP ya. Misalnya ini HP. HP. Nah, berarti posisi lebih dari kurang darinya ada di mana? Di sini itu lebih dari, di sini kurang dari. Lah, Mbak, lah itu tuh gambarnya kebalik loh, Mbak. Nah, lah kepiye nek kebalik? Kalau kebalik kita putar aja. Itu kan yang aku tulisin di sini, yang aku kotakin ini. Ini kan posisinya gini ya. Posisinya gini ya. Ya kan? Lebih darinya kan ada di atasnya tuh. Lebih darinya ada di atasnya. Kalau di soal kebalik, ya udah kita putar balik biar mirip kayak di soal. Lebih darinya ada di mana gantian? Ada di bawah, kan dia nggak pindah-pindah tuh lebih darinya. Yang belok-belok, yang mau gerak cuman garisnya. Kalau lebih dari kurang dari selalu lekat dengan posisi garis itu. Oh, dia lebih darinya ada di bawah. Sama dia yang diarsir di bawah. Kalau ternyata dia yang diarsir ada di atasnya, berarti kurang dari gitu. Itu kalau kalian nggak mau cek satu-satu ya, nggak mau yang kayak aku mau masukin titik gitu. Alah ribet, buang-buang waktu. Ya udah deh, aku muter-muter aja gitu ya. Nah, itu boleh pakai gini. Jadi satu garis itu aja yang jadi patokan. Posisinya kayak gitu garisnya. Ya, kayak gini posisinya. Ini. Nanti kalau posisi garis di soalnya beda, kamu tinggal puter ini. Posisinya diputer aja. Tapi lebih dari kurang dari selalu ngikut garis ini. Oke? Bisa difahami nggak? Bisa. Bisa. Sip. Oke deh. Tinggal lanjut tuh dioperasikan. Bagi 3. Jawabannya bagi 3 ya. Operasikan bagi 3. Oke, aku lanjut aja ya. Nah, ini lebih cepat. Kalau tadi kan tabel ya, tabel itu lama. Nah, kalau ini lebih cepat. Lingkaran ini titik P yang mungkin adalah titik P yang mungkin. Nah, kita analisis titik P. Ada di mana sih titik P? Berada di pada lingkaran. Karena konsep lingkaran itu ada 3. Ada apa aja sih? Kedudukan titik ya. Kedudukan titik pada lingkaran itu ada 3, yaitu interior, pada, eksterior. Interior itu berarti dia di dalam. Ya. Di dalam itu ketika apa? Ketika dimasukin ke ke itunya, ke persamaan lingkarannya. Terus nilainya adalah lebih dari apa kurang dari? Di dalam. Kalau di dalam itu kurang dari. Ntar aku cari warna lain dulu, mousku hilang. Kemana mousku? Mouse.
Nah, kurang dari. Kalau pada hasilnya nanti sama dengan. Kalau eksterior berarti nanti hasilnya lebih dari. Apanya sih lebih dari kurang dari apanya? Kok bingung aku? Nah, masukin ke sini. Ya, lebih dari kurang darinya masukin ke persamaan umum lingkaran. Ini tuh menggantikan X, ini menggantikan Y. Oh, dia nanya pada. Kalau pada berarti harus sama dengan, ya. Ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Oke, X tambah 1. Berarti 1 tambah 1 kuadrat. Ditambah Y-nya diganti 4. Kurangi 1 kuadrat. Di sini 13. 2 kuadrat. 4. 4 min 1 kuadrat. Tambah 9. 9. 4 tambah 9. Benar. Benar. Oh, ternyata ini sama dengan benar. Oke, yang kedua. Coba, nggak usah di kotret, tapi langsung masukin. 2 3 tambah 1. kuadrat 9. 9. Oke, terus. Min 1, min 1. Min 2. Benar. Benar. Min 1, min 1 benar, Pi lo, Noval. Jawabannya Min 1. Kak, benar. Benar. Ya udah gitu ya. Pokoknya benar WKB. Karena enggak KB. Yang nomor 4 enggak benar ya. Bisa ya cek ya? Bisa. Bisa. Sip, lanjut. 14. Bisa 14. Udah bisa. Enggak. Oke. Ya. Oh, ada yang bisa juga. Mantap. Ya, ini ada bangun apa sih? Di sini bangun apa tuh? Persegi. Persegi dan lingkaran. Oh iya, persegi dan lingkaran ya. Nah, misal nih, aku gambarnya kayak gini. Mungkin nggak bisanya karena gambarnya aja yang aneh ya, yang dibalik-balik, diputar-putar. Misal aku gambarnya ini kayak gini, terus yang aku arsir bagiannya ini. Berarti gimana cara kamu ngitung? Ngitung apa dulu? Luas persegi kurang luas lingkaran. Luas persegi Hitung dikurangi aja luas dulu itu. lingkaran. Luas persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi. Ya, Sisi jadi kali berapa? sisi. 6 kali 6. lingkaran apa? PR kuadrat. Nah, R-nya berapa? Coba R-nya berapa? 3. 3. 3 ya. Kenapa 3? Karena kan segini itu 6. Tuh, segini itu 6. Berarti kalau segini itu 3. Nah, 3 kuadrat. Berapa tuh jadinya? Hitung dong. 36. Dikurangi 9 pi. Nah, ini adalah kalau gambarnya kayak gini. Padahal gambarnya kayak gini loh. Yang diarsir cuma seberapa? Setengah. Setengahnya. 2 bagian dari 4. Oh ya udah. Karena yang diarsir cuma 2 bagian, berarti kan setengahnya ya. Nanti dibagi 2. Bagi 2. Hati-hati. Di sini ada penjebak. Yang dibagi 2 jangan cuma 36-nya. Harus semuanya. 36 bagi 2, 18. 9 bagi 2, 9 per 2 pi. Nah, begitu. 9 per 2. Oke? Oke. Ya. Lanjut. 15. Diketahui PSSR dan besar sudut yang diketahui seperti pada gambar, maka besar sudut SQR. Wow, SQR. Oh, PR sama dengan SR. PR, SR. Oh, berarti segitiga apa nih? Sama kaki. Sama kaki. Bener ya gini ya kakinya ya? Iya. Oh, berarti ini akan sama. Karena kakinya ada di situ. Ini akan sama. Berarti di sini berapa? 45. 45. Sorry. Laptopku menghitam. Bentar, aku nggak kelihatan apapun. Ah, tidak. Oh, no. Oh, no. Dia nggak mau dong. Ntar ya, teknis nih. Seri biasa gini. Aku kalau Zoom sering banget. Ntar ya, CTRL, ALT. Delete. Nggak bisa juga ya. Dipet-dipet.
Sorry ya, aku izin restart komputer dulu ya. Izin restart laptop dulu ya, ditunggu ya. Ya, Kak. Live Soalnya dulu di nggak, sini. Kak? Aku live dulu. Aku live dulu ya, Kak ya. Soalnya nyambung ini kamera nyala, tapi layarnya hitam. Aku nggak bisa tahu yang di share screen-nya. Oke, Kak. Ya. Iya. Minum dulu, guys. Biar fokus.
Ngobrol atau ngobrol. Ngobrol atau dawawu. Diam-diam. Putrinya ada gak? Gak ada. Maaf ya guys, aku nggak bisa ngecam soalnya aku belum mandi. Aromanya tercium sampai sini ternyata. Aku lagi rebahan, guys. Loh, Astagfirullah. Rebahan mah biasa, aku mah sambil kayang. Itu musik di Anissa. kayaknya iya. Kayaknya Teh Anissa lagi galau. Ciri-ciri orang galau. Assalamualaikum. Yaps, sorry ya, agak lama aku nunggu ini. Tadi tuh di room kosong nggak ada hostnya. Aku nggak tahu kok ini kok nggak ada host di mana. Harus telepon dulu ya. Oke, aku lanjutin ya, aku share screen. Kok sekarang tinggal bertiga ya, yang lainnya udah pada menghitam. Jangan-jangan ketiduran. Ketiduran. Nggak Hadir. hadir, wah mantap, semangat. Halo Sylvia. Yuk sambil ngemil yuk. Sambil ngemil boleh loh ya, ngemil aja. Kan ini waktu tidur siang gitu. Ini waktu tidur siang, takutnya kalian ketiduran sambil ngemil nggak apa-apa. Bagi-bagi cemilan virtual. Jibles banget. Revita itu mirip Jibles, tenang aku temanku. Senyumnya, ininya. Pasaran tuh. Penasaran. Namanya Pasaran. Itung. Oh, pasaran. Enggak kok, enggak. Aku baru nemuin yang mirip ini. Dia belum mirip sama lagi yang siapa. Namanya Inung. Dia jadi dosen di mana ya sekarang ya? Lupa. Bukannya temennya Naruto ya, Ino? Ngono ya iso. Oh, temennya Naruto Inu toh namanya. Iya. Aku malah nggak tahu. Aku tahu nih Ipin Upin. Inung, bukan Inu, Inung. Yo, lanjut lagi. Udah nampak belum share screen-nya? Udah Teh. Astagfirullah, please dong, jangan membuatku galau lagi. Kenapa sekarang aku mau nulis jadi nggak ada menu nulisnya? Oh tidak. Oh, no. No. Udah, pakai annotate dulu aja. Si PowerPoint-nya nggak ada menu nulisnya. Ya udah annotate aja. Semoga bisa. Bisa kan? Bisa dong. Oke. Nah, ya kita lanjut. Kalau di sana 75 ini 30 berarti ini berapa? 45 ya? 45. Tadi aku masih dengar kalian jawab 45 gitu. Tapi akunya yang keluar. Oke, lanjut. SQR. Oh, bagian ini yang ditanya. Sebelum kita nyari ini berarti kita bisa temukan R dulu nih. Sudut dalam segitiga adalah
Adalah berapa? 180. 180. Berarti R berapa? 180 min 75 min 75. 30 ya. Oke. Terakhir kita nyari SQR. Oh, berarti SQR sama dengan itu kan segitiga lagi. Segitiga SQR itu 180. 180. Berarti sudut SQR 180 kurang 180 dikurangi 30 Heeh. dikurangi 30. Iya, sip. Oke deh, itu sendiri jawabannya D. Lanjut. Bentar ya. Stop share dulu. Nggak bisa aku next. Aku nggak tahu kenapa. Kenapa sih kamu? Aku tuh buru-buru sama waktu tahu. Please dong. Semangat kakak, semangat. Semangat kakak. Oke kakak. Duh kan hilang. Nah kan? Nggak bisa. Apa yang harus aku lakukan? Oh tidak. Gimana ya? Bentar ya, aku benerin dulu. Nggak tahu nih kenapa juga ini. Ya Allah ya Robbi. Ya Allah ya Robbi. Ditunggu banyak anak orang nih. Harus aku apain dulu? Tuh kan dia nggak mau jalan dong. Wah parah emang. Ini tuh kalau ada orang panik nggak ngeh loh. Malah tambah bikin panik. Sosum 1, enter. Ayo. Please, semoga bisa. Dikit lagi nih, 15 nih. Kak boleh sambil tanya-tanya nggak? Boleh dong. Silahkan, mau nanya apa? Kalau ini Kak buat ini apa nulis-nulis itu pakai pen tab atau pakai mouse aja gitu buat tulis di itu loh. Buat nulis-nulis pakai pen tab atau pakai mouse? Iya. Pakai mouse juga bisa nih, pakai annotate nih, gini, terus kamu coret-coret. Nah, cuman kan nggak begitu nih ya. Itu kalau nulisnya dikit sih. Kalau aku sekarang, aku lagi pakai pen tab. Pakai ini. Tuh. Oke, Kak. Makasih. Siap. Sip. Mau nulis di manaan? Enggak, suka penasaran aja gitu, Kak. Oh, iya. Rapi tulisannya. Oh, gitu. Kalau pakai mouse ya gitu, nyambung-nyambung. Kayak tadi itu aku pakai mouse. Coba pakai mouse. Nah, kali ini aku pakai ada pen tab-nya ya. Oke deh. Semoga aja ini udah bisa. Tadi aku coba di luar pas nggak screen bisa sih. Nah, mantap. Yuk lanjut. Ini udah ya. Lewat aja ya. Udah. Oke, senilai dengan paham ini paham. Kita ngebut yuk. Kalau aman aku lewat. Aman? Aman. Aman. Oke, 17 aman? Aman. Nggak ngerti, Kak. Oh, nggak ngerti. Oke, kita bahas 17. Sip. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas? Oh, ini ada C per B nih ya. C per B. Gimana caranya? Kita coba lihat berkaitan sama soal nggak? A per B plus C per D. Oh, di sini ada C nih. Nah, di sini ada B. Aku mau pakai langsung aja lah. Langsung aja. Kita coba bagi deh. A, B, C, D per AC plus B per D. Ini aku tulis di atas, yang ini aku tulis di bawah. Ya, itu sih lebih ke ide. Gimana caranya biar cepet gitu aja. Kalau misal ternyata kamu nggak ke ide, kamu ngitung manual, ya monggo. Tapi nanti lama ya. Tapi nggak apa-apa. Hitung manual, nyamain penyebut, terus nanti ngapain gitu boleh. Ya, sama kok nanti. Nah, kita coba samain penyebut berarti apa nih? Ini juga ternyata nyamain penyebut. AD ditambah CB per
BD. BD. Paham ya itu? Langkah itu paham ya? Nggak usah aku detailin. Oke, yang ini. AD AD plus tambah BC per per CD. CD. Oke, kalau pembagian berarti dibalik ya? Ya. Dibalik BD kali CD per AD plus BC. Gitu kan? Curut. Oke. CD per BD. Surat D-nya? Cerut. Cerut ya iso. Cerut itu kalau banyak. Cerut itu agak setengah-tengah gitu. Nek cerit dikit. Apa sih terjemahin cerut. Nah, C per B. Oh, berarti berapa nih? Oh, ini tadi angkanya adalah yang atas berapa? Yang atas 8. Ya, yang bawah 18. 18. Nah, ya udah 8 per 18 itu bagi 2. Berapa? 4 bagi 2 9. Kalau ini 9 per 4. Kalau ini 4 per 9. Nah, berarti gede P dong. Oke? Lanjut. Ini bisa? Aman? Bahas? Ya udah bahas. Podo diem ki berarti bingung. Bahas ya. Mula-mula. Oh, mula-mula. Apa sih rumusnya? Panjang kali lebar. 120. Nah, yang baru itu panjangnya naik 25-nya. Berarti jadi 125 karena naik 25%. Ya, tuh gitu itu yang baru. Dikali lebar, turun. Berarti jadi berapa persen? 80 per 100. Sama dengan berapa ya? 100. 80 per 100. Sama dengan, oh nggih, bentar ya. Apa, Pak? Oleh sepinten agenge. Yang penting mboten kelet mungkin nek dingeten-ngeten nggih. Nek pun dicarup mboten kelet berarti pun paringi garam. Nek kakean mental-mental nek dideplok. Mungkin kalau sekedap melih. Apa? Ketawa. Aku ditanya sama Ibu Jadi aku jawab dulu. Lucu ya, ngomongnya teh. Oh. Lucu ya ditanya. Sorry ya, jadi keganggu deh. Lucu ya. Kalian bisa nggak ngomong gitu? Nggih, ngoten. Nggih. Monggo. Oke, luas baru ya. Luas barunya berarti jadi seberapa? Nah, ini kita bisa coret-coret dulu nih. Mau banyak, mau dikit. Kalian suka banyak, dikit, tengah? Banyak, ya udah banyak, yuk. Cerot. Terus ini bisa diapain? Coret-coret lagi aja lah. Ada lagi nggak sih yang bisa kecoret? Berapa sih hasilnya? Berapa nih? Bagi 25, 5 ya? Bagi 25, 4 ya? 4. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Oh, habis ternyata 1 ya. Nah, oke. 1 kali siapa ya? Kali semulanya. Oh, ya udah sama. Berarti ternyata nggak berubah ya, tetap. Ya. Ini dikali dengan luas mula-mula. Nah, tapi belum aku tulis. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Lagi selisih luas. Luas apa nih yang ditanya? Oh, kita misalin aja luas AD apa? ADH ya? ADH. Luas ADH. Oke, misal luas ADH kita ibaratin X lah. Oh, ternyata luas ADH itu kepakai 2 kali ya. Kepakai 2 kali. Dipakai di luas 1, dipakai di luas 2. Ya, luas 1 itu apa? Berarti luas 1 itu adalah ini ditanyakan putuskan apakah pernyataan ini cukup atau enggak gitu. Selisih daerah yang berwarna gelap dari persegi panjang ini dan ini jika diketahui dia nanyanya selisih daerah berwarna gelap. Berarti kita harus nyari 1 sama 2.
Nah, cukup atau enggak? BC-nya 10. BC 10. DH 4. BC-nya 10. DH-nya 4. Apalagi? Di soal AB. AB 20. AB. AB-nya di soal 20. FG-nya 20. Oh, oke. Nah, kita coba pakai pernyataan pertama. Ya, pernyataan pertama. Selisih, kalau kita mau menghitung selisih luas arsir, butuhnya apa sih? Kita dari yang butuh dulu deh. Selisih luas arsir, itu berarti kita butuh luas ABCD dikurangi X, itu kan luas arsirnya. Ya. Dikurangi dengan luas A, E, F, G, dikurangi X juga. Nah, luas ABCD-nya? Iya? 10 kali 20. Iya, oke. Ada ya? ABCD ada ya? 10 kali 20. Oh, ada ini. 20, 10. Dikurangi X. Bagian X-nya ada belum? Ada ya? Setengah dikali? Alas 4. dikali? 10. Dikali 10. Tinggi. Dikurangi luas AEFG. Butuh apa? Bisa nggak? Enggak. Oh, enggak. Karena masih butuh Persamaan. F-nya ada. Butuh apa? F-nya 5. Oh, itu di pernyataan kedua. Ini masih pernyataan pertama ya? Pernyataan pertama berarti tidak cukup. Nah, sekarang kita ke pernyataan 2. Ada EF-nya tuh 5. EF-nya 5. BC-nya 10. Oh, BC-nya tahu. EF-nya juga tahu 5. Nah, kalau nomor 2 cukup. Karena kita udah tahu 20 kali 10. Itu ya, hijau sama yang diketahui. Dikurangi setengah dikali 4. 4 itu dari mana? 4 dari pernyataan 1. Oh, pernyataan yang 1 ya? Jadi tidak diketahui pernyataan 2. Kita Tapi bisa tahu nggak kalau dari pernyataan 2? Enggak. dari pernyataan 2 nggak bisa. Tapi kalau dari pernyataan 1 bisa tahu, Kak. Kayaknya. Oh, bisa? Iya kan yang dicari itu selisih daerah berwarna gelap berarti yang putih kan? Berarti yang apa? Yang dicarinya yang putih karena dicarinya selisih daerah yang berwarna gelap. Yang gelap A, B, C, D, dan Yang gelap A, B, C, D, A, E, F, G. Jadi bukan yang putih. Yang gelap ini, yang nomor 1 sama nomor 2. Dicari selisihnya. Iya, berarti kan selisihnya itu yang ADH, bukan sih? Harusnya enggak. Karena ini beda, gedenya aja beda. Dia itu justru yang kepake 2 kali. Ini kayak irisan. Misalnya lingkaran tuh. Terus ada yang satunya kecil. Apakah selisih antara ini dengan ini itu udah pasti ini? Enggak, tapi lebih luas. Karena ini aja kelihatan lebih gede. Gitu. Oh, iya. Oke. Kita bisa nyari apa ya? EF tahu, tapi DH itu perlu nggak sih? Perlu ya. DH bisa nggak dicari selain pakai ini? Nggak ada keterangan perbandingan juga nggak ada. Ya udah, berarti ini tuh bersama-sama ini tuh DH nggak bisa dicari di sini. Ini keterangannya kurangi setengah kali nggak tahu kali 10. Perlu DH. Perlu DH. Kecuali kalau misal di sini nanti ada perbandingan DH banding DC gitu, berapa banding berapa gitu, berarti kita bisa nyari. Gitu ya. Sedangkan di sini nggak ada perbandingan, berarti nggak bisa.
Oke, jadi jawabannya yang C ya, bersama-sama. Satu lagi, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan sudut C 60. Tentukan panjang AB. Bisa nggak? Cukup nggak? Ada satu sisi sama satu sudut. Disuruh nyari sisi lain. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak. Kalau pakai rumus sin, kita harus pakai rumus sin harus tahu ada 2 sudut atau 2 sisi. Kalau pakai rumus cos juga harus ada 2 sisi 1 sudut ya. 2 sisi 1 sudut. Oke, BC-nya 10. Bisa nggak? BC-nya 10 nggak bisa kan cuma 1. Nggak bisa juga. Oke, BC-nya 10 nggak bisa juga. Ya, cuman ada 1. Oke, nggak bisa. Nggak tahu nih. Kuncinya salah lagi berarti. Di sini ditentukan panjang AB, putuskan apa pernyataan 1 dan 2 berikut cukup C. Iya ya, nggak bisa. Ini kuncinya salah lagi nih. Oke, jawabannya E ya. Dua-duanya bisa nggak? C1, Nggak bisa. BC nggak bisa juga. Dua-duanya juga nggak bisa. Oke deh, paling itu ya. Yang di penalaran umum nanti silahkan bisa dicoba-coba lagi. Kuncinya udah aku taruh di sini. Ya, silahkan nanti untuk dicoba-coba. Aku nanti masukin kirim materinya ya lewat Teh Putri, oke? Oke. Oke Kak, makasih Kak. Ya, sorry banget ya waktunya belandang nih. Belandang Iya, sampai 14.1. Terus aku kayak karena kita keburu-buru jadi sorry banget aku neranginya juga agak ngebut gitu ya karena memang banyak yang harus kita selesaikan. Semoga aja nanti di lain waktu bisa ketemu dalam kondisi yang nggak keburu-buru jadi kita akan lebih sering ngobrol ya. Ngobrol dalam konteks belajar. Oke. Yaudah ya, sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Teh. Terima kasih banyak Kak Ais. Sama-sama. Asik banget ya penyampaiannya. Nah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah teman-teman. Tadi belajar sama Kak Aisnya gimana? Kak. Seru banget. Seru ya. Terus nggak bikin ngantuk ya? Iya. Iya. Lucu Kakak. Kalau misalnya nanti kalian ada keluhan gitu karena misalnya pengajarnya kecepatan, kayak tadi juga ada yang ngechat Teteh, katanya ada yang pengajarnya kecepatan nih di pelajaran yang lain gitu. Bilang aja ke Teteh ya, nanti Teteh bisa sampein. Oke. Kalau Teh Putri itu yang mana? Kenapa? Halo? Kenapa? Siapa tadi yang ngomong? Ya, kenapa? Gak kedengeran? Mau tahu Kak Putri? Mau tahu apa? Putri katanya. Oh, mau tahu aku. Mau tahu Teteh? Iya Teh, belum Ya. pernah. Belum pernah ya? Iya, nanti Teteh coba pakai HP ya. Belum. Itu di laptop terus. Laptopnya tuh kameranya nggak bisa nyala, sedih banget pokoknya. Jadi palingan nanti kapan ya kira-kira ya kalau misalnya kita mau buka konsultasi barengan buat perkenalan juga ya. Nanti Teteh Bapak iya Teh. deh yuk pakai Nanti malam Kak segitiga. Di luar jam juga nggak apa-apa kok Teh. di luar jam. Oke, nanti Jam deh. ATM. Oke. Nanti Teteh cari waktunya ya buat kita bahas bareng-bareng. Terus nanti sore Oke, Teh. kan ada ini ya kelas tambahan. Iya. Jam 4 ya. Kalian persiapin aja buat kelas tambahannya ya. Jangan sampai terlambat. Ya, Iya, siap Teh. Teh. Oke. Siap. Terus Nanti linknya gimana Kak? Kenapa? Link untuk tambahannya apa beda lagi atau gimana? Beda lagi. Karena ini juga kelompoknya beda lagi kan. Udah ada di Iya. yang Teteh share.
Nanti kalian nyatu sama gabung sama teman-teman yang lain yang bukan kelas ini. Tuh, jadi berbaur. Dicampur atau dipisah lagi, Kak?